Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat satu pesan. Pernahkah kalian membayangkan sebuah negara yang tetap kokoh berdiri meski dihantam badai sejarah selama ribuan tahun? Sebuah negeri yang menjadi saksi bisu pasang surut peradaban besar, dari kekaisaran megah hingga gejolak revolusi. Itulah Iran, atau yang dulu kita kenal sebagai Persia. Sebuah bangsa dengan kisah yang tak hanya memukau, tapi juga penuh intrik, inovasi, dan perlawanan yang gigih. Mari kita selami lebih dalam. Mengapa Iran begitu penting dan menarik untuk dibahas? Bayangkan ini, sebuah negeri yang berada di persimpangan jalan kuno antara Asia Tengah, Timur Tengah, dan Eropa. Ya, posisi strategis inilah yang membuat Iran menjadi magnet bagi peradaban, jalur perdagangan rempah dan sutra, serta medan pertempuran para penguasa. Iran menjadi penghubung jalur sutra, arteri perdagangan kuno yang menghubungkan Cina dengan dunia barat, menjadikannya pusat peradaban sejak ribuan tahun lalu. Tapi bukan cuma itu. Iran adalah bukti nyata bagaimana sebuah bangsa bisa bertahan dan berinovasi di tengah tekanan. Dari invasi Mongol yang meluluh lantakan hingga sanksi internasional yang mencekik, Iran selalu menemukan cara untuk bangkit. Mereka tidak hanya melestarikan budayanya, tetapi juga mengadopsinya, bahkan mengubahnya menjadi kekuatan. Pernahkah terpikir bagaimana negara yang disangsi bisa jadi produsen drone dan rudal canggih kelas dunia? Inilah yang menjadikan Iran begitu memukau dan relevan di panggung dunia modern. Sebuah kisah tentang ketahanan, adaptasi, dan ambisi yang tak pernah padam. Apa saja kisah besar di balik bangsa Persia? Kisah Iran adalah rentetan narasi yang luar biasa, dimulai dari zaman dahulu kala hingga era modern yang penuh gejolak. Akar peradaban kuno dan kekaisaran megah sejarah Iran dimulai dari peradaban Elam, salah satu peradaban tertua di dunia sekitar 2700 sebelum Masehi yang terkenal dengan sistem penulisan dan administrasinya. Kemudian, suku-suku Proto-Iran membawa bahasa dan tradisi yang menjadi dasar budaya Persia. Pendiri kekaisaran besar pertama Iran adalah Cyrus Agung, yang mendirikan kekaisaran Achaemenid pada abad ke-6 sebelum Masehi. Kekaisaran ini dikenal karena administrasi efisien, toleransi terhadap berbagai budaya, dan infrastruktur maju seperti jalan kerajaan. Pengaruh Achaemenid meluas dari Asia Tenggara hingga Mesir, menjadikannya salah satu kekaisaran terbesar. Cyrus Agung dikenal sebagai pemimpin yang menghormati hak asasi manusia, terbukti dengan silinder Cyrus. Setelah keruntuhan Achaemenid oleh Alexander Agung, dinasti Sasaniyah bangkit pada abad ke-3 Masehi. Sasaniyah mengembalikan kejayaan budaya Persia dengan pengembangan seni, arsitektur, dan agama Zoroastrianisme sebagai identitas nasional. Mereka juga berperan penting dalam geopolitik dunia kuno, sering berperang dengan kekaisaran Romawi Timur. Iran kuno tidak hanya unggul dalam militer, tetapi juga menjadi pusat ilmu pengetahuan dan budaya dengan banyak filsuf, ilmuwan, dan seniman Persia yang berkontribusi besar dalam matematika, astronomi, dan kedokteran. Asimilasi Islam dan kebangkitan, kembali Kekaisaran Sasaniyah runtuh pada abad ke-7 Masehi setelah serangkaian pertempuran dengan pasukan kekhalifahan Islam, terutama pada pertempuran Qadisiyah tahun 636 Masehi. Penaklukan ini membawa masuknya ajaran Islam ke wilayah Persia. Proses Islamisasi berlangsung bertahap, memungkinkan tradisi Persia tetap bertahan dan menyatu dengan Islam. Menariknya, bahasa Persia yang sempat tergeser oleh bahasa Arab akhirnya bangkit kembali dengan modifikasi huruf Arab. Di bawah kekhalifahan Umayyah 660 1-750 Masehi, Persia penting untuk administrasi dan militer. Namun, ketidakpuasan muncul karena banyak orang Persia merasa diperlakukan sebagai warga kelas 2. Ketidakpuasan ini menjadi salah satu alasan dukungan Persia terhadap dinasti Abbasiyah dalam menggulingkan Umayyah. Pada masa Abbasiyah, peran orang Persia menjadi lebih signifikan. Banyak pejabat tinggi, cendekiawan, dan administrator dari Iran berkontribusi besar terhadap peradaban Islam. Kota Baghdad, ibu kota Abbasiyah, sangat dipengaruhi oleh budaya Persia, dan Iran menjadi pusat pembelajaran. Era dinasti lokal, invasi Mongol, dan identitas Syiah. Ketika kekuatan kekhalifahan Abbasiyah melemah, Iran mengalami kebangkitan dinasti-dinasti lokal. Pada abad ke-11, dinasti Seljuk, dinasti Turki Persia, muncul sebagai kekuatan besar. Seljuk membawa kebangkitan militer dan budaya Islam, mengadopsi banyak elemen tradisi Persia. Nizam al-Mulk, Perdana Menteri Seljuk,
mendirikan sistem pendidikan madrasah yang menjadi model dunia Islam. Pada abad ke-13, Iran menghadapi masa sulit dengan invasi pasukan Mongol di bawah Genghis Khan yang menghancurkan kota-kota besar. Namun, invasi ini juga membawa perubahan. Pada masa dinasti Ilkhanat, cabang Mongol di Iran, terjadi Islamisasi bangsa Mongol. Pemimpin seperti Ghazan Khan tidak hanya memeluk Islam, tetapi juga mendukung kebangkitan budaya Persia. Pada akhir abad ke-15, muncullah dinasti Safawi, tonggak penting sejarah Iran. Safawi membawa perubahan besar dengan mendirikan Syiah Imamiyah sebagai agama resmi negara, memberikan identitas keagamaan yang unik bagi Iran. Raja Safawi seperti Shah Abbas I juga memodernisasi Iran dengan membangun infrastruktur, memperkuat militer, dan menjadikan Isfahan sebagai salah satu kota paling indah dan maju di dunia. Modernisasi penuh gejolak dan revolusi. Pada abad ke-18, setelah runtuhnya dinasti Safawi, dinasti Qajar naik ke tampuk kekuasaan. Meskipun berhasil mempersatukan wilayah, mereka menghadapi tekanan dari kekuatan asing seperti Rusia dan Inggris. Kekalahan dalam Perang Rusia-Persia 1804 sampai 1828 membuat Iran kehilangan sebagian wilayah. Intrik politik, seperti penyewaan konsesi tembakau kepada Inggris, memicu protes tembakau pada tahun 1891, gerakan awal kesadaran nasional Iran. Selama Perang Dunia I, Iran, meskipun netral, menjadi medan konflik. Ekonomi Iran hancur, kelaparan melanda dan kontrol asing meningkat, memicu ketidakpuasan rakyat terhadap Qajar yang dianggap lemah. Kemudian pada tahun 1925, Reza Khan, seorang komandan militer, menggulingkan dinasti Qajar dan mendirikan dinasti Pahlavi. Ia meluncurkan program modernisasi besar-besaran, membangun infrastruktur, mendirikan universitas modern, dan mempromosikan pakaian barat. Namun, kebijakan sekulernya sering berbenturan dengan nilai-nilai Islam, dan otoritarianisme Reza Shah menciptakan ketegangan politik. Pada tahun 1941, selama Perang Dunia Kedua, sekutu memaksa Reza Shah turun takhta, digantikan oleh putranya, Muhammad Reza Pahlavi. Di bawahnya, Iran menjadi sekutu barat. Namun, dominasi asing atas ekonomi Iran, terutama minyak, memicu gerakan nasionalisme yang dipimpin oleh Muhammad Mossadegh. Pada tahun 1951, Mossadegh menjadi Perdana Menteri dan menasionalisasi industri minyak. Langkah ini memicu kemarahan Barat yang mendalangi kudeta 1953 yang menggulingkan Mossadegh dan mengembalikan kekuasaan absolut Shah. Pada tahun 1963, Muhammad Reza Pahlavi meluncurkan Revolusi Putih, program reformasi yang mencakup redistribusi tanah dan modernisasi pendidikan. Banyak yang menolak reformasi ini, terutama ulama, karena dianggap mengancam tradisi Islam dan memperkuat ketergantungan pada Barat. Ayatollah Khomeini, salah satu ulama vokal, mengkritik kebijakan Shah dan pengaruh asing. Khomeini diasingkan, tetapi pengaruhnya terus berkembang. Pada 1970-an, meskipun pendapatan meningkat pesat, ketidakpuasan rakyat juga meningkat karena korupsi pemerintah, ketimpangan ekonomi, dan represi politik. Shah menggunakan polisi rahasia, Safak, untuk membungkam oposisi. Setelah kemenangan revolusi, Iran mengalami transisi politik. Ayatollah Khomeini menjadi pemimpin tertinggi pertama Iran. Konstitusi Iran menetapkan sistem wilayat al-faqih, di mana seorang faqih, ulama Islam, memiliki otoritas tertinggi. Pada tahun 1980, Iran diserang oleh Irak yang dipimpin Saddam Hussein. Perang Iran-Irak berlangsung 8 tahun, menjadi salah satu konflik paling brutal di abad ke-20, ditandai dengan penggunaan senjata kimia dan perang parit. Iran mengandalkan Basij, milisi sukarelawan, untuk pertahanan. Perang berakhir pada 1988 tanpa kemenangan jelas, menewaskan lebih dari 1 juta orang dan merusak infrastruktur Iran, namun memperkuat solidaritas nasional dan identitas Republik Islam. Bagaimana Iran bertahan dan menjadi kekuatan regional? Setelah perang, Iran membangun kembali negaranya. Presiden Ali Akbar Hashemi Rafsanjani memimpin upaya revitalisasi ekonomi. Namun, hubungan internasional Iran tetap tegang. Program nuklir Iran menjadi sorotan, dan hubungan dengan Barat memburuk setelah krisis sandera Kedutaan Besar Islam. Pada akhir tahun 90-an, Iran memasuki era reformasi di bawah Presiden Muhammad Khatami
yang mencoba memperbaiki hubungan dengan Barat dan mempromosikan kebebasan politik. Namun, reformasi ini menghadapi perlawanan dari kelompok konservatif. Pada tahun 2005, terpilihnya Mahmud Ahmadinejad sebagai presiden membawa Iran ke arah yang lebih konservatif. Ahmadinejad memperluas program nuklir, memicu sanksi ekonomi berat dari Barat, namun juga mempromosikan kebijakan populis. Pada 2010-an, Arab Spring mengguncang Timur Tengah, dan Iran memperluas pengaruhnya melalui dukungan kepada kelompok-kelompok Syiah di Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman, mengukuhkan diri sebagai kekuatan regional. Iran mendukung rezim Bashar al-Assad di Suriah dan Houthi di Yaman, mempertegas persaingan dengan Arab Saudi. Pada tahun 2015, Iran mencapai kesepakatan nuklir dengan 6 kekuatan dunia untuk membatasi program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi. Namun, pada 2018, Amerika Serikat di bawah Donald Trump keluar dari kesepakatan ini, memicu ketegangan baru dan sanksi ekonomi yang lebih berat. Iran saat ini menghadapi tantangan, krisis ekonomi akibat sanksi, gelombang protes rakyat, dan ketegangan dengan Syam dan Eropa. Meski tekanan dari dalam dan luar, Iran tetap kokoh sebagai negara yang bersatu, dengan dukungan kuat dari Garda Revolusi Iran, IRGC, sebagai pilar utama kekuasaan. Kekuatan militer yang inovatif. Setelah revolusi, struktur militer Iran berubah total. Iran membentuk 2 institusi militer utama, Artes, Angkatan Bersenjata Konvensional, untuk mempertahankan kedaulatan, dan Garda Revolusi Islam, IRGC, untuk melindungi ideologi Republik Islam. Di bawah sanksi, Iran mengembangkan kemampuan pertahanan dalam negeri. Iran memulai pengembangan rudal balistiknya dan berhasil menciptakan sistem rudal yang canggih. Iran juga mengembangkan teknologi drone sejak tahun 880-an, menjadi salah satu produsen drone tercanggih di dunia, seperti seri Shahed. Mereka juga mengembangkan sistem pertahanan udara seperti Bafar 373. Selain itu, Iran telah menjadi pemain utama dalam perang cyber dengan kemampuan menyerang infrastruktur kritis musuh. IRGC memiliki unit khusus untuk operasi cyber. IRGC tidak hanya bertugas di medan perang, tetapi juga memimpin pengembangan teknologi militer Iran. Teknologi militer Iran telah berkembang pesat, menjadikannya kekuatan besar di kawasan Timur Tengah. Dari rudal balistik, drone canggih, hingga perang siber, Iran berhasil menunjukkan bahwa keterbatasan akibat sanksi tidak menghentikan ambisi militernya. Kombinasi inovasi teknologi dan strategi asimetris membuat Iran tetap menjadi kekuatan yang sulit diabaikan oleh musuh-musuhnya. Semoga kisah panjang tentang Iran ini bisa membuka wawasan dan membuat kalian takjub. Apakah kalian ingin tahu lebih banyak tentang peradaban lain yang tak kalah menarik? Atau mungkin ada topik tertentu dari sejarah Iran yang ingin kita gali lebih dalam? Berikan masukan kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like. Jika kalian suka video ini, bagikan ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, subscribe channel Sahabat Satu Pesan agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan informatif lainnya di masa depan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Sampai jumpa.